Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah metode formal di pertemuan kita yang kelima, di mana kali ini pertemuan ini membahas tentang penggunaan metode formal serta bagaimana matematika diterapkan dalam metode formal seperti apa. Di sini ada seperti pengingat dari matematika. Membahas tentang penggunaan metode formal. Nah, dalam mempraktekkan metode formal sendiri ini di dalam dunia industri itu sebenarnya sangat sulit, karena dalam menggunakan metode formal kita diharapkan semua stakeholder dari sebuah industri atau dari sebuah perusahaan itu memahami matematika yang digunakan. Untuk pengembang sendiri, untuk developer sendiri tentu saja tidak sulit untuk mempelajari metode formal karena sebagai pemrogram, seorang programmer itu sudah sangat berpengalaman menerapkan logika-logikanya ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Namun yang lebih sulit itu untuk membuat pelanggan bagaimana mempelajari metode formal, dan ini membuat lebih sulit untuk ketika pelanggan tidak memahami bagaimana model matematikanya bekerja, maka proses validasi tentu saja akan semakin sulit. Nah, selanjutnya seringkali berarti bahwa spesifikasi formal dari persyaratan dan definisi informal dari persyaratan yang menggunakan bahasa-bahasa alami ini dipertahankan. Nah, kedua hal ini harus konsisten dan harus ada validasi yang ketat dari sebuah spesifikasi formal. Nah, sebaliknya jika programmer membuktikan kebenaran dari kode sehubungan dengan spesifikasi formal dan spesifikasi formalnya ternyata salah, maka pengembangan dari perangkat lunak ini menjadi tidak benar atau menjadi tidak valid sehingga tidak bisa untuk digunakan. Ini adalah teknik untuk memvalidasi spesifikasi formalnya. Yang pertama, membuktikan atau bukti bahwa spesifikasi formal ini memenuhi properti-properti utama yang diusulkan. Kemudian ada inspeksi dari perangkat lunak, kemudian menganimasikan spesifikasinya ini agar bisa memvalidasi spesifikasi formal. Nah, metode formal ini sendiri seperti diungkapkan di awal adalah sulit digunakan dan memberikan nilai-nilai terbatas dalam arus utamanya di dalam rekayasa perangkat lunak. Untuk programmer ini sendiri sebenarnya menerima pendidikan matematika seperti Anda saat ini sebagai bagian dari studi. Tetapi ketika terjun ke dunia kerja atau terjun ke dunia industri, penggunaan metode formal ini sudah tidak lagi dilakukan. Alasannya adalah yang pertama, notasi dari model matematika ini tentu saja tidak intuitif. Yang kedua, sulit untuk menulis spesifikasi formal itu karena ini adalah model matematika yang dipahami saja sudah sulit, bagaimana kita mau merancangnya atau menuliskan model matematikanya dalam menerapkannya dari desain atau analisis masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian yang ketiga, validasi spesifikasi formal ini juga sulit. Sebagaimana menuliskan di awal saja sulit, validasinya juga sulit. Yang keempat, tentu juga sangat tidak mudah untuk melakukan penyempurnaan serta pembuktian. Dan serta supporting toolnya juga terbatas. Ini adalah alasan-alasan kenapa dalam penggunaan metode formal itu sulit untuk digunakan di dunia industri. Ini merupakan karakteristik dari metode formal yang dapat digunakan. Untuk model yang kita usulkan itu bisa mendukung proses pelatihan untuk karyawan agar bisa memudahkan karyawan untuk memahami dalam hal penggunaan metode formal di sistem perangkat lunaknya. Baik, ini kita masuk kepada matematika reminder. Nah, di pertemuan pertama kita sudah mendengarkan tentang definisi dari metode formal, di mana metode formal ini merupakan notasi dari matematika, penerapan notasi matematika dalam pengembangan atau pengusulan rekayasa perangkat lunak. Nah, notasi matematika yang sering kita gunakan untuk di dalam metode formal sendiri ini ada notasi himpunan, kemudian ada urutan atau sekuen, kemudian ada fungsi dan relasi. Nah, di slide ini Anda bisa melihat penjelasan dari notasi himpunan. Nah, biasanya nama himpunan ini ditulis menggunakan huruf besar, misalnya A, B, atau C, atau sembarang huruf, namun dituliskan dalam huruf kapital. Sementara anggota himpunannya itu menggunakan huruf kecil atau lowercase. Cara penulisan ini adalah yang umum dipakai, tetapi tentu saja ini tidak membatasi.
Setiap himpunan harus ditulis dengan cara seperti ini. Nah, di tabel di bawah ini menunjukkan format penulisan himpunan yang umum dipakai. Nah, misalnya untuk himpunan itu sendiri biasanya huruf besar, kemudian anggotanya menggunakan huruf kecil jika merupakan huruf. Nah, karena kan memang ada himpunan-himpunan yang menggunakan angka. Jika menggunakan huruf, maka elemen dari himpunan itu sendiri menggunakan huruf kecil. Nah, notasi himpunan ini misalkan himpunan, di sini ada contoh himpunan buah-buahan ya, sirsak, apel, durian. Ini anggota-anggotanya adalah sirsak, apel, dan durian. Himpunan lain contohnya 7 dan 9. Ini elemennya itu adalah 7 dan 9. Namun ada juga sebuah himpunan yang tidak memiliki elemen atau anggota. Nah, disebut sebagai himpunan kosong. Ditulisnya dengan cara seperti ini, dengan simbol seperti angka 0, kemudian di garis dicoret, kemudian isi elemennya menggunakan kurung kurawal seperti ini, kurung lekuk seperti ini, dan tidak memiliki elemen di dalamnya. Kemudian di sini ada simbol-simbol khusus yang dipakai di dalam teori-teori himpunan. Di sini sebelah kiri, di kolom sebelah kiri merupakan simbolnya, kemudian di kolom sebelah kanan adalah arti dari simbol-simbol tersebut. Ini adalah simbol-simbol yang sangat sering digunakan di dalam penulisan notasi-notasi matematika yang diterapkan di dalam metode-metode formal. Ini silahkan dihafal mengenai simbol-simbolnya ini, karena ketika kedepannya nanti menggunakan membahas tentang bahasa spesifikasi akan sering Anda menemukan simbol-simbol ini. Jadi agar bisa membaca apa maksud dari formula, setidaknya Anda harus mengerti simbol tersebut maksudnya apa di dalam menerapkan notasi matematika di bahasa spesifikasi di dalam metode formal. Untuk bilangan, ketika masih sekolah kita sudah mengenal akrab dengan bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real. Untuk setiap tipe bilangan ini memiliki notasinya masing-masing. Ketika kita menuliskan atau membuat laporan atau semacam formula di Word, di Microsoft Word, menginsert formula itu tidak harus diketikkan satu-satu lagi, tetapi di Word sudah punya formulasi sendiri di dalam menuliskan rumus-rumus atau notasi-notasi untuk penggunaan matematika, simbol-simbol matematika. Nah, untuk notasi yang seperti Anda lihat di slide ini sendiri, ini sudah ada di penulisan di Microsoft, baik itu di Word ataupun di PowerPoint ataupun di Excel. Di sini ada bilangan asli. Nah, untuk bilangan asli sendiri ini di dunia ilmuwan terbagi menjadi dua pendapat. Untuk ilmuwan matematika tradisional itu mengatakan bahwa himpunan bilangan asli itu adalah bilangan positif yang bukan nol, dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan yang definisi yang digunakan oleh ilmuwan komputer atau seorang logikawan, secara logika bilangan asli itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dengan dilambangkan dengan notasi N seperti yang Anda lihat di slide ini ya. Sementara bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, serta negatifnya itu minus 1, minus 2, minus 3, sampai minus 0 atau sama dengan 0, sehingga tidak lagi dimasukkan secara terpisah. Kemudian himpunan semua bilangan bulat dalam matematika itu dilambangkan dengan notasi Z seperti ini. Begitu seterusnya bilangan rasional. Kemudian ada bilangan real. Lalu ada operator logika. Nah, operator logika ini yang digunakan di dalam metode formal seperti Anda lihat ini di tabel 31 dan tabel 32. Operator-operator logika ini bisa Anda lihat di tabel 1 menggunakan true, false, atau not atau bukan, kemudian dan, kemudian atau, kemudian ada implies, kemudian equivalent, terus kemudian ada untuk semua, for all, kemudian ada exist.
Nah, disjungsi atau OR dilambangkan dengan seperti huruf V kapital, merupakan operator logika di dalam kalkulus proporsional. Hasil disjungsi adalah salah jika kedua proposisinya salah. Nah, jika tidak, maka hasilnya adalah benar. Sementara untuk logika konjungsi atau dan yang dilambangkan dengan huruf A kapital, ini adalah operator logika pada dua nilai kebenaran. Umumnya nilai dari dua proposisi atau pernyataan yang menghasilkan nilai benar jika dan hanya jika kedua operannya bernilai benar. Kemudian di sini ada negasi atau ingkaran dilambangkan dengan simbol seperti ini, merupakan operasi matematika terhadap suatu pernyataan baik tunggal maupun majemuk. Operasi negasi ini membalikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Misalnya, jika P bernilai benar, maka ingkaran P bernilai salah. Sebaliknya, jika P bernilai salah, maka ingkaran P bernilai benar. Nah, bentuk ingkaran P ini biasa dibaca bukan P, tidak P, atau tidak benar bahwa P, dan sebagainya. Saya mengucapkan ingkaran P saja, itu adalah cara membaca dari notasi simbol seperti ini dengan huruf P, itu bisa dibaca dengan ingkaran P. Nah, berikut ini adalah antara lain bentuk-bentuk logika operator. Tentu saja logika operator jauh lebih banyak dari ini, namun di dalam metode formal diambil dari modul atau referensi buku yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama adalah yang seperti yang Anda lihat di slide ini. Seperti ini. Misalnya di sini saya bacakan saja untuk ingkaran dari ingkaran P, maka nilainya adalah P. Dalam matematika, maka ini adalah minus dari minus P, itu hasilnya adalah positif P. Lanjut kita. Nah, relasi biner ini dilambangkan dengan huruf R besar adalah hubungan antara dua elemen himpunan. Misalnya, contohnya bisa Anda lihat seperti yang tertera di slide ini. Kemudian, dalam relasi antar himpunan sendiri ada yang namanya relasi dan fungsi dari proposisi. Nah, sebuah relasi ini bisa dikaitkan dengan sebuah fungsi proposisi atau kalimat terbuka yang himpunan penyelesaiannya tidak lain adalah relasi itu sendiri. Misalnya ada himpunan A yang anggotanya adalah apel, jeruk, mangga, dan pisang. Kemudian himpunan B anggotanya adalah hijau, kuning, dan orange. Suatu relasi R dari A ke B didefinisikan sebagai berikut, di mana relasi itu adalah apel hijau, kemudian warna apel itu adalah hijau, kemudian warna jeruk itu orange, kemudian warna mangga itu hijau, kemudian warna pisang itu kuning. Itu adalah relasi dari himpunan A dan himpunan B. Nah, maka dari sini bisa kita lihat terdapat fungsi proposisi di mana W, X, Y merupakan sama dengan X berwarna Y. X-nya di sini adalah apel dan Y-nya adalah warna hijau. Yang himpunan penyelesaiannya adalah apel hijau, jeruk orange, mangga hijau, pisang kuning. Yang tidak lain merupakan adalah relasi atau disimbolkan dengan huruf R kapital. Kemudian di sini ada sebuah relasi A ke A, yaitu relasi dari himpunan A kepada A sendiri memiliki sifat-sifat berikut ini. Nah, sifat-sifatnya itu ada yang refleksif, ada yang irrefleksif, kemudian ada yang simetrik dan ada yang antisimetrik. Dan yang terakhir ada yang transitif. Jadi sebuah relasi A ke A ini yaitu relasi dari himpunan A kepada A sendiri ini sifat-sifatnya ada 5. Di sini tertera contoh-contohnya. Misalnya untuk refleksif ini himpunan A itu elemennya adalah 1, 2, dan 3. Maka relasinya secara yang bersifat refleksif adalah 1, 1, 2, 2, 2, 3, dan 3, 3. Begitu juga dengan irrefleksif, contohnya bisa Anda lihat di sini. Dengan sifat simetrik, contohnya bisa Anda lihat di sini, kemudian antisimetrik serta transitif. Anda bisa mempelajari sendiri karena saya rasa ini sudah cukup jelas, sudah dengan sangat gamblang saya ketikkan dan sangat hati-hati saya buat di sini. Karena saya harap Anda mempelajarinya sendiri di rumah tanpa perlu mengulang-ulang video begitu sering karena akan memakan kuota juga ya. Selanjutnya, nah relasi lainnya ini ada sebuah relasi yang ekuivalen atau yang sama atau relasi kesetaraan yang memiliki sifat
Sifatnya ini refleksif, simetrik, dan transitif. Nah, tadi relasi A ke A memiliki 5 sifat. Sementara relasi yang ekuivalen atau relasi kesetaraan sifatnya cuma ada 3. Refleksif, simetrik, serta transitif. Nah, contohnya sama seperti contoh yang ada di relasi A ke A tadi. Kemudian ada yang juga yang namanya relasi orde parsial. Nah, relasi-relasi parsial ini akan sering kita ketemukan, atau relasi ekuivalen juga akan sering kita temukan pada penjelasan contoh bahasa spesifikasi formal selanjutnya. Kemudian di sini ada fungsi. Nah, fungsi ini dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lainnya. Pemetaan anggota sebuah himpunan itu disebut sebagai domain atau variabel bebas, kepada anggota himpunan yang lain itu disebut sebagai kodomain atau variabel terikat. Bisa dilambangkan dengan G atau biasanya di sini huruf F di dalam kurung dengan huruf X kecil, atau huruf P di dalam kurung dengan huruf kecil. Ini adalah simbol umumnya ya. Tapi tentu saja selain ini bisa menggunakan huruf yang lain. Nah, anggota himpunan yang dipetakan ini dapat berupa apa saja, baik itu kata, baik itu orang, ataupun objek-objek yang lain. Tetapi biasanya yang dibahas adalah besaran matematika seperti bilangan-bilangan real. Misalnya contohnya adalah sebuah fungsi dengan domain dan kodomain himpunan bilangan real adalah Y sama dengan F2X, yang menghubungkan suatu bilangan real dengan bilangan real yang lain 2 kali lebih besar. Baik, jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari fungsi. Di dalam fungsi itu ada yang namanya notasi fungsi juga, di mana fungsi F itu yang memetakan setiap elemen himpunan A kepada B. Jadi fungsi F itu memetakan setiap elemen di himpunan A dipetakan kepada himpunan B. Nah, agar pemetaan itu bisa dikatakan tepat, maka kita dapat menggunakan notasi seperti ini atau seperti ini. Ya, baik. Anda bisa melihat gambar di sini, ini adalah fungsi itu dipetakan dari domain kepada kodomainnya. Next, selanjutnya, di sini ada sifat-sifat fungsi. Fungsi sendiri ini memiliki sifat-sifat seperti berikut ini. Ada yang bersifat injektif, kemudian bersifat surjektif, kemudian ini Anda bisa lihat contohnya di sini sudah sangat jelas. Kemudian ada juga yang bersifat bijektif. Nah, kesimpulannya di sini bisa dibaca di note kecil di bawah bahwa suatu fungsi yang bersifat injektif itu jika elemennya itu berbeda dipetakan ke elemen yang berbeda. Nah, suatu fungsi F dari A ke B itu bersifat surjektif jika semua elemen B dipetakan oleh F. Sementara bijektif ini adalah fungsi total atau penggabungan antara fungsi injektif dan fungsi surjektif. Baik, ini adalah susunan 2 fungsi yang penjabarannya serta contohnya. Contoh soalnya bisa Anda lihat seperti yang ada di slide ini. Baik, di sini ada slide tambahan ya. Ini merupakan contoh penggunaan matematika untuk metode formal. Yang Anda lihat di sini merupakan model Data Envelopment Analysis. Nama populernya adalah DEA. Nah, model DEA ini merupakan contoh dari metode formal yang saya gunakan dalam menyelesaikan tesis beberapa waktu yang lalu. Anda bisa lihat di sini, ini adalah penerapan semua dari metode-metode matematika. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada tugas, silahkan dikerjakan. Semua pertanyaan di sini sangat gamblang dijelaskan pada slide-slide di pertemuan kali ini. Jadi Anda bisa mengaksesnya atau membacanya kembali, baik itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PDF untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Segera diselesaikan. Terima kasih. Jangan lupa ketentuan tugasnya, melakukan presensi
Jangan lupa jika ada kendala saya tunggu sampai di tanggal 19 November. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.